Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about nematorial ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about Unit 3, School Festival in Chapter 5. This is my school. Jadi, seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar Unit 3, Festival Sekolah di dalam bab 5, ini sekolahku. Okay everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Teman-teman semua, ya tentu saja kita masih belajar materi Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka. Dan kebetulan untuk unit 3 ini merupakan unit terakhir di dalam chapter 5 yang merupakan chapter terakhir di materi Bahasa Inggris kelas 7 ini, teman-teman ya. Oke. Nah, tentu saja hari ini kita masih belajar chapter 5, This is my school ya. Bab 5 ini sekolahku, especially khususnya we are going to learn about unit 3, School Festival ya. Kita akan belajar unit 3 festival sekolah, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Let's read. Nah, mari teman-teman kita membaca teks berikut ini ya. School Festival at SMP Merdeka. SMP Merdeka holds an annual festival. It is usually happens in June. It takes place in some school facilities. At this festival, students participate in many activities such as art exhibitions and competitions. Art, art exhibitions is usually located in the art room. It shows students' artwork like paintings, tattoos, and crafts. A group of students also sell crafts in the stalls. Students usually enjoy the art exhibition and buy interesting crafts. There are two kinds of competition. There are sports and art competitions. The sports competitions is held in the school year. Class teams compete in soccer, basketball, and badminton. Art competition is performed on stage in the school garden. Some students perform singing and dancing. Other students present poetry reading and storytelling. Students who like reading can join a storytelling activity. Before the school festival, students practice sports and arts for competition. Some students have prepared the decorations for the stage. Everyone is happy participating in the school festival. Okay, thank you so much everyone for reading these paragraphs together. Terima kasih sekali teman-teman sudah membaca paragraf ini bersama-sama. Jadi ini judulnya adalah School Festival at SMP Merdeka atau Festival Sekolah di SMP Merdeka. Jadi pada intinya teman-teman, teks ini berisi bahwa SMP Merdeka itu selalu menyelenggarakan sebuah festival tahunan ya dan selalu terjadi atau dilaksanakan pada bulan Juni, teman-teman ya. Jadi ada dua school festival ya. Jadi ada dua festival sekolah, ada art exhibition, teman-teman, dan juga ada yang kedua itu adalah sports, teman-teman ya, atau lebih tepatnya adalah competitions atau kompetisi. Begitu, teman-teman ya. Nah, untuk competition ini ya itu ada beberapa yang dikompetisikan. Misalnya ada soccer, ada basketball, dan juga ada badminton, teman-teman ya. Jadi ada beberapa untuk competition ya.
Nah, sebelum festival sekolah itu dilaksanakan, biasanya para siswa itu praktis ya atau berlatih olahraga dan juga untuk arts-nya seperti itu. Dan pada intinya semua orang itu senang teman-teman berpartisipasi di festival sekolah teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman untuk isi dari teks tersebut. Oke. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. Nah, this is about describing a room atau menggambarkan sebuah ruangan, teman-teman ya. Jadi kira-kira bagaimana caranya untuk menggambarkan sebuah ruangan? Let's see together. Mari kita sama-sama lihat ya. When we describe a room, we can focus on the features of the room. For example, first, the identification. We can mention the name of the room. For examples, this is the school garden. My classroom is a comfortable place to study. Ya. Nah, jadi teman-teman, ketika atau saat kita mendeskripsikan atau menggambarkan suatu ruangan atau sebuah ruangan, kita dapat fokus pada fitur-fitur ruangan tersebut. Ya, contohnya, yang pertama adalah identifikasi. Kita dapat menyebutkan nama ruangan. Contohnya, ya tadi adalah this is the school garden atau ini adalah taman sekolah. Atau tadi contohnya adalah my classroom is a comfortable place to study. Kelasku adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, itu yang pertama, identification atau identifikasi ya. Nah, let's see number two. Kita lihat untuk yang kedua, the size. Ya, we can describe if a room is large or small. For examples, it is large or it is a big room. Jadi, untuk yang kedua, kita bisa mendeskripsikannya terkait dengan ukuran. Kita dapat menggambarkan apakah suatu ruangan atau sebuah ruangan itu besar atau kecil. Contohnya adalah, tadi adalah it is large, ukurannya besar ya. Atau it is a big room, ini adalah ruangan besar ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, number three is about the object. We can describe the things that we can see in the room. We can use the expression there is and there are for this description. For example, there are chairs and desks for students to sit in groups. Or there is a whiteboard in front of the class. Nah, jadi untuk yang ketiga yang dapat kita gambarkan atau yang dapat kita deskripsikan adalah terkait dengan objek ya. Kita dapat menggambarkan benda-benda yang dapat kita lihat di dalam ruangan. Kita dapat menggunakan ungkapan there is ya dan atau juga there are ya untuk deskripsi ini teman-teman ya. Untuk contohnya adalah let's see. Terdapat kursi dan meja untuk siswa duduk berkelompok, ya. Atau juga terdapat papan tulis di depan kelas atau there is a whiteboard in front of the class. Jadi menggunakan there is dan juga there are, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, number 4 is about the activity. We can describe what people do in the room. For example, we study all subjects in this room. The teacher walks around the room to help us learn. Ya, jadi untuk nomor keempat yang dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah ruangan adalah activity atau aktivitas, teman-teman ya. Kita dapat menggambarkan apa yang dilakukan orang-orang di dalam ruangan. Contohnya adalah, we study all subjects in this room. Kami mempelajari semua mata pelajaran di ruangan ini. Atau kita mempelajari semua mata pelajaran di ruang ini. Ya. Atau juga the teacher walks around the room to help us learn. Guru berkeliling ruangan untuk membantu kami atau membantu kita belajar, teman-teman ya. Nah, itu dia beberapa cara, beberapa features yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan sebuah ruangan, teman-teman ya.
Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke step berikutnya. Oke, let's read. Mari kita membaca. Nah, teman-teman, mari kita membaca teks berikut ini. Oke, my classroom. This is our classroom. It is big. There are 30 tables and chairs for the students. There is also a desk for the teacher. A blackboard is in front of the class. The windows are on the right side of the room. We study subjects like math, Bahasa Indonesia, and social sciences in this room. Sometimes our teacher tells us to present our work or play games in the classroom. Nah, ini berarti mendeskripsikan sebuah kelas, ya, yaitu kelasku, di mana untuk kelas tersebut itu berukuran besar dan juga terdapat 30 meja dan juga kursi untuk siswa, untuk para siswa. Juga ada sebuah meja untuk guru. Nah, selain itu juga kelas ini memiliki sebuah papan tulis hitam di depan kelas, ya. Kemudian juga ada jendela-jendela ya di sebelah kanan, begitu ya. Dan di ruangan ini, ya, para siswa itu belajar berbagai macam mata pelajaran seperti matematika dan bahasa Indonesia, ya. Dan juga terkadang guru itu meminta kita untuk mempresentasikan atau menyajikan pekerjaan kita atau PR kita, ya, atau latihan kita dan juga bermain games di kelas ini. Seperti itu teman-teman ya. Now let's see the structures of descriptive text. Mari kita lihat untuk struktur dari teks deskriptif ya, dari teks tersebut berdasarkan teks yang sudah kita baca yaitu tentang my classroom. Okay, as we know there are two generic structures of descriptive text. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua struktur umum dari teks deskriptif, ada identification dan juga ada description, ya, atau identifikasi dan juga deskripsi. Nah, let's see. The first structure is identification, ya, atau identifikasi yaitu the name of the room. Nah, untuk teksnya, this is our classroom. Nah, itu untuk identifikasinya, teman-teman. Sedangkan untuk description-nya itu ada banyak, ada the size, ukurannya, contohnya ada it is big. Atau the object, ya, benda-benda yang ada di kelas tersebut, ya. Contohnya adalah there are 30 tables and chairs for the students. There is also a desk for the teacher. A blackboard is put in front of the class. The windows are on the right side of the room. Ya, jadi untuk benda-bendanya ada 30 meja dan kursi untuk para siswa, sebuah meja untuk guru, sebuah papan tulis yang diletakkan di depan kelas, ada juga jendela-jendela ya di sebelah kanan. Nah, untuk feature yang ketiga yaitu di activity atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di kelas tersebut. Contohnya adalah we study subjects like math, bahasa Indonesia, and social sciences in this room. Sometimes our teacher tells us to present our work or play games in the classroom. Jadi ada banyak ya aktivitas yang dapat dilakukan di kelas tersebut seperti belajar mata pelajaran, contohnya bahasa Indonesia, matematika, ya, dan juga guru itu seringkali atau guru memberitahu kita atau meminta kita untuk menyajikan latihan kita atau pekerjaan kita atau bermain games di ruangan tersebut. Begitu teman-teman ya. Okay everyone, I think that's all for today. Mungkin hanya itu saja ya untuk mata pelajaran atau materi kita pada kesempatan kali ini. Maybe do you have any questions, opinions, suggestions, thought or anything that you want to tell me, you can write them in the comment section. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, pendapat, saran, ataupun pemikiran, ataupun hal yang lainnya yang ingin teman-teman sampaikan, silakan sekali untuk dituliskan di kolom komentar ya. So, what will we learn at the next meeting? Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya? Okay, maybe you have requests. You can also write your request in the comment section. Mungkin teman-teman ada request, silakan ya, boleh dituliskan juga di kolom komentar.
Okay everyone, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman telah menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, once again thanks for watching. I do hope this video lesson can provide us many benefits. Saya sangat berharap sekali semoga video pembelajaran kali ini memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua. So let's close our class today by saying stay happy, stay healthy, and goodbye. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.